ketika kita tahu bahwa potensi atau PAD yang disetorkan selama ini kecil, yang kita sepakati di Komisi C adalah kita tidak akan berkunjung kemana-mana. Kita akan kunjungan ke semua BUMD kita, baik induk maupun anak usahanya, untuk memastikan kita tahu permasalahan yang ada di sana. Kalau kita berpikir rasional, tidak ada ceritanya BUMD bisa bangkrut itu. Bagaimana bisa bangkrut? Satu, dia aturan kita yang buat sendiri. Bidang usahanya itu kita yang mengkapling sendiri. Modal disediakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana bisa rugi di sana? BUMD ini kan tidak murni profesional, tapi kan ada unsur politis yang sangat kuat di sini. Saya tadi mau ngomong gitu, nggak enak Pak, nggak apa-apa ya, berarti ya kita bahas aja ya. Ini apa adanya kita sampaikan kan. Halo dulur-dulur Jatim, selamat datang di podcast Jatim channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kita akan ngobrol santai tapi tetap berbobot dengan tamu spesial kita, Bapak Hartono Eskom, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Dari Dapil 9 Jawa Timur nih, wilayah Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Selamat datang Pak Hartono. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tahu ini biasanya Komisi C itu mengurusi soal keuangan, BUMD, kemudian pembahasan soal Raperda dan PAD begitu ya Pak Hartono ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, kalau ngelihat Pak Hartono ini biasanya memang seringnya kita lihat itu di rapat-rapat anggaran gitu ya Pak. Jadi sibuk nih ngurusin pendapatan asli daerah dan lain sebagainya gitu ya Pak Hartono. Tapi mungkin bisa diceritakan nih Pak Hartono kepada dulur-dulur Jatim semua ini, sebetulnya di Komisi C sendiri tugasnya apa sih Pak, atau bidangnya yang diurusin itu apa aja detailnya? Ya, kalau menjadi anggota Dewan itu kan tugas pokoknya ada 3 sebenarnya. Yang pertama fungsi legislasi, dalam hari ini pembentukan perda. Yang kedua fungsi anggaran, karena kita ikut terlibat dalam menyusun APBD Jawa Timur. Dan yang ketiga fungsi pengawasan. Nah, itu semua juga dilakukan di Komisi C, tetapi ada pemfokusan masalah mitra kerjanya. Jadi kalau Komisi C ini fokusnya adalah pada sisi keuangannya, sisi menggali pendapatannya, dan juga nanti akan mengevaluasi dari sisi pembelanjaannya. Karena itu mitra Komisi C saat ini adalah 1 BUMD, di dalamnya termasuk Bank Jatim dan Bank BPR. Kemudian juga ada BPKAD, ada DPM PTSB. Nah, itu adalah mitra-mitra dari Komisi C. Tapi di luar itu kita juga bermitra dengan semua OPD yang memang menghasilkan. Itu yang akan kita awasi, kita kelola untuk memastikan bahwa PAD Jawa Timur itu tersedia dan terkumpul dengan baik. Oke, tapi ngomong-ngomong kalau di Komisi C sendiri ini Pak, ini berapa banyak anggotanya? Untuk saat ini 25 orang. 25 orang. Dan Bapak dari fraksi Gerindra ya? Ya, saya dari fraksi Gerindra, dari daerah pemilihan Dapil Jatim 9. Tadi sudah disebutkan ya wilayahnya Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Wilayah yang sangat luas ini. Sangat luas. Dan apakah dapil neraka juga Pak? Enggak ada dapil neraka. Tempat saya indah-indah semua. Baik Pak Hartono, kalau di Komisi C sendiri ini bagaimana kemudian para anggota fraksi itu ditempatkan di Komisi A, B, C. Kemudian kalau Pak Hartono sendiri dari fraksi menempatkan di Komisi C, latar belakangnya apa Pak? Kalau siapa ditempatkan di mana itu kan sebenarnya kewenangan penuh pada partai atau fraksi. Ya. Untuk saya sendiri mungkin ya pasti pimpinan mempelajari siapa yang paling pas ada di mana. Nah, kebetulan saya sendiri latar belakangnya adalah dari pengusaha. Kemudian juga background saya dunia IT, jadi kalau urusan angka insya Allah sudah terbiasa. Karena itu mungkin itu juga yang menjadi latar belakang pimpinan menugaskan saya di Komisi C.
jadi itu latar belakangnya kenapa kemudian Pak Hartono ini ditempatkan di Komisi C, karena dijamin untuk melakukan tugas legislasi, anggaran, pengawasan. Ini insya Allah di Komisi C udah paling tepat begitu ya Pak? Insya Allah begitu. Insya Allah. Tapi berbicara soal kemudian tugas-tugas yang dilakukan di DPR sendiri nih gimana Pak? Sejauh ini Jawa Timur sendiri ada peningkatankah atau bagaimana? Ya, saya melihat sendiri saat ini teman-teman di DPRD Jawa Timur khususnya Komisi C, insya Allah semangat-semangat ini. Semangat-semangat ya. Jadi sangat terlihat dari keseriusan kami ketika rapat dengan OPD atau bahkan rapat internal itu sangat serius membahas agenda-agenda yang kami bawa. Itu saya melihatnya ini sesuatu yang bagus. Kita memulai tahun awal kita dilantik menjadi anggota Dewan Jawa Timur ini dengan semangat yang luar biasa. Insya Allah ini membawa kebaikan untuk masyarakat Jawa Timur. Oke, tapi kalau boleh tahu Pak, komponen PAD Jawa Timur sendiri itu apa aja sih Pak Hartono? Sebenarnya kalau PAD itu hanya ada dua. Yang pertama itu dari PAD asli, kalau pendapatan asli daerah? Postur APBD kita itu hanya dua. Yang pertama itu adalah dari PAD atau pendapatan asli daerah. Yang kedua adalah dari dana transfer pemerintah pusat. Ya. Nah, untuk Jawa Timur sendiri sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan selama ini sangat sehat. Sangat sehat dari mana? Karena jumlah PAD yang dihasilkan sendiri oleh masyarakat, oleh Jawa Timur itu jauh lebih besar daripada dana transfer dari pemerintah pusat. Kalau kita lihat pada periode yang lalu, kita PAD-nya kurang lebih 17-18 triliun. Kemudian dana transfernya kurang dari 12. Artinya APBD Jawa Timur sangat sehat. Nah, jadi kita tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Termasuk itu tren beberapa tahun terakhir juga seperti insya Allah itu ya, tahun Pak? ini pun kita akan masih seperti yang dulu. Oke. Dan kalau prioritas penggunaan PAD sendiri sejauh ini lebih ke dominan kemana? Kalau masalah pemakaian itu kan nanti kan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu dari mana? Itu dari usulan dari semua OPD. Kan kita ada kalau ada Banggar ya. Banggar ini yang akan memfokuskan komunikasi terkait penataan berapa nilai anggaran dari masing-masing OPD. Itu ada di Banggar. Tapi saya pastikan bahwa kemana atau berapa anggaran itu digunakan, insya Allah sudah sesuai dengan usulan dari masing-masing instansi, baik dari OPD maupun dari aspirasi dari anggota Dewan. Kalau yang paling banyak Pak dipakai untuk apa Pak? Kalau saya berkaca pada sendiri ya tentunya untuk pembangunan infrastruktur itu masih porsi yang cukup besar di sana. Selain sisi yang lain pasti ya untuk pembangunan gaji pegawai, kemudian juga untuk kesehatan, tapi porsi untuk infrastruktur insya Allah juga masih sangat besar. Oke, tapi memang kita tahu kalau Jawa Timur sendiri ini tadi Bapak katakan PAD-nya juga cukup tinggi ya dibandingkan dengan transfer dana dari pusat sekalipun gitu. Tapi kalau kita melihat tantangan, pasti kan ada tantangan nih Pak Hartono dalam menggenjot PAD yang mungkin diharapkan di seluruh daerah gitu atau seluruh provinsi. Tantangan yang dihadapi kalau Jawa Timur sendiri dalam menggenjot pendapatan asli daerah itu apa? Jawa Timur sebagai kalau PAD itu kan kaitannya dengan bisnis ya, BUMD dalam hal ini. Itu juga pasti terpengaruh oleh kondisi global. Yang bisnis kan pasti terpengaruh itu. Betul. Ya. Tetapi setiap tantangan juga pasti ada peluang. Karena itu kita dari Komisi C saat ini intensif berkomunikasi dengan OPD-OPD terkait, termasuk di dalamnya adalah BUMD, untuk memastikan setiap langkah yang dilakukan itu tetap sesuai dengan yang kita rencanakan sejak awal. Itu jadi kalau masalah pengaruhnya ya pasti pengaruh luar sangat besar, tapi dengan komitmen kita baik dari OPD maupun dari Dewan, insya Allah kita bisa tetap menjaga PAD kita tetap besar.
Oke, PAD tetap besar. Tapi ngomong-ngomong kalau dari BUMD sendiri yang paling besar ini dari mana, Pak? Untuk saat ini tetap nomor 1 Bank Jatim. Bank Jatim ya. Ya. Walaupun kemarin mungkin sedikit ada problem itu ya. Udah dengar semua ya, ramai ya. Iya. Jadi tetap untuk saat ini juara kita untuk penyetor PAD ke Jawa Timur masih Bank Jatim. Periode 2024 kemarin itu kurang lebih Bank Jatim menyetorkan PAD senilai 420 miliar untuk PAD Jawa Timur. Kalau selain Bank Jatim Pak, yang terlihat potensial juga? Ada, kalau dari BUMD yang lain salah satunya Petrogas Jatim Utama. Petrogas. Kemudian ada juga Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Bank BPR. Kemudian masih banyak BUMD-BUMD kita, meskipun mungkin jumlahnya tidak sebesar Bank Jatim, tapi tetap semuanya berkontribusi positif untuk BUMD kita, untuk PAD kita. Oke, memang didominasi sektor perbankan ya? Iya, untuk Pak saat ini Hartono masih perbankan. Tapi juga dari data yang Silka punya nih Pak Hartono, selain juga tadi dari BUMD dan lain sebagainya, ini juga ada kontribusi utama khususnya di tahun 2023 ini PAD Jatim sekitar 22,2 triliun. Kontribusi utama pajak kendaraan bermotor, Ya. bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian retribusi jasa umum dan hasil pengelolaan kekayaan daerah ya. Dan kalau 2025 ini target 25 triliun ya Pak, betul? Kayaknya tidak sampai segitu. Oh, tidak sampai segitu. Ya, jadi saya uraikan ya. Ya. Jadi kalau kita PAD itu memang lebih dari 60% itu masih dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu dua, satu adalah PKB, yang kedua adalah BPNKB. BPNKB itu biaya balik nama. Tapi biaya balik nama ini hanya sekali dikenakan pada saat kita awal beli motor baru dari dealer menjadi pemilik pertama, itu ada biaya balik namanya. Tapi kalau sudah pembelian yang tangan kedua, tangan ketiga itu tidak ada lagi biaya balik namanya. Yang ada hanya PKB atau pajak kendaraan bermotor yang rutin setiap tahun dibayarkan itu. Nah, itu jadi memang kita masih sangat tergantung pada pajak kendaraan bermotor. Yang lainnya masih dari BUMD dan OPD-OPD terkait, termasuk BLUD. Ini yang agak istimewa itu BLUD. BLUD itu kan memang sejak awal didirikan itu harapannya bisa mandiri. Ya. Dia bisa menghidupi operasionalnya dari pendapatannya sendiri. Dan BUMD kita besar-besar. Misalkan Rumah Sakit Dr. Sutomo. PAD-nya 2024 ini kemarin tuh 1,4 T. Hampir 1,4, kurang 1,3 lebih lah ya. Tetapi itu hanya dicatatkan dalam PAD Jawa Timur. Bukan disetorkan ke PAD Jawa Timur, enggak, hanya dicatatkan saja. Itu sepenuhnya digunakan untuk operasional Dr. Sutomo. Semacam itu. Jadi BLUD memang diharapkan bisa mandiri dengan pendapatannya sendiri. Tapi realitasnya sekarang itu BLUD kita masih belum bisa benar-benar mandiri. Artinya untuk beberapa pengembangan dan operasional masih meminta subsidi dari APBD Jawa Timur. Ini yang kita harapkan ke depan, karena kita mencari potensi-potensi baru pajak ini juga tidak gampang. Harapannya beban APBD kita juga berkurang dengan mandirinya BLUD ini. Oke, biasanya kan memang BLU ini yang berbau BLU ini kan didorong untuk mendapat ini ya, pendapatan pengelolaan sendiri begitu ya, betul, dan menghasilkan gitu. Jadi kalau tadi Pak Hartono juga sampaikan bahwa kontribusi utama memang dari PKB juga BPNKB begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini pajak kendaraan bermotor jadi sumber utama. Jadi kadang-kadang juga kita jadi mikir ya, yang jalan-jalan tuh mobil kita apa duit kita gitu ya. Yang jalan-jalan kendaraan gitu. Jadi kadang bayarnya rajin tapi jalannya kadang juga masih bolong-bolong Pak. Nah mungkin ini ya, saya sambil menyampaikan unek-unek dulur-dulur Jawa Timur juga ya Pak Hartono ya. Terkait dengan pendapatan banyak dari pajak kendaraan tapi fasilitas jalanannya juga masih mungkin perlu diperhatikan lagi begitu ya. Iya, kalau Surabaya mungkin tidak melihat ya, kalaupun ada jalan rusak masih sekian persen lah. Iya. Depan rumah saya di Ngawi sana itu secuil aspal pun tidak ada.
Jadi sejak saya kecil sampai sekarang itu di depan rumah saya di Ngawi sana itu tidak ada secuil aspal ataupun paving. Mungkin nunggu saya jadi anggota dewan ini dulu mungkin ya. Ini sudah jadi nih Pak, berarti mungkin ditunggu nih. Insya Allah nanti kita usahakan ke sana. Nah, siap. Tetapi begini, kita bicara PAD itu tidak mesti begini. Dapatnya dari motor kembalinya harus ke jalan. Dapatnya dari migas kembalinya kemana? Semuanya akan disetorkan menjadi PAD Jawa Timur. Kemudian penggunaannya akan digunakan sesuai dengan peruntukannya, prioritasnya. Memang secara kebutuhan banyak. Jawa Timur kan sekian luasnya. Kita bicara kebutuhan perbaikan jalan yang kemarin diperbaiki tahun berikutnya sudah rusak lagi, butuh perawatan dan sebagainya. Sementara jalan yang belum tersentuh sama sekali seperti saya cerita tadi di depan rumah saya di Ngawi sana itu juga masih banyak. Sehingga kita perlu mengatur prioritasnya. Mana yang kita dahulukan, memperbaiki yang sudah masih bolong-bolong tadi itu, atau mungkin ngasih yang lain, kesempatan yang lain dulu biar juga sama-sama merasakan pernah ada aspalnya, pernah ada pavingnya kan begitu. Itu yang kita harapkan nanti bisa kita ada berkeadilan lah di sini. Ya. Mungkin itu juga yang perlu diketahui para dulur-dulur Jatim juga ya Pak Hartono. Kadang kan kalau masyarakat ini pengennya yang cepat gitu, ada aspirasi sudah pengennya besok langsung dieksekusi. Selama ada uangnya, gitu ya. Saya pun mendukung demikian. Ya. Karena keterbatasan PAD ya kita harus sabar, harus diatur prioritasnya gitu. Oke, dan semuanya ini ada prosesnya begitu ya, dari proses legislasi, anggaran, dan juga pengawasannya nanti bagaimana. Pak, kembali ke peran dan optimalisasi BUMD sendiri ya. Kalau menurut data yang saya peroleh, BUMD Jatim ini kan kontribusinya cukup kecil, kurang dari 5% dari PAD. Nah, ini gimana nih DPRD melihat potensi BUMD sendiri ke depan ya? Ya. Ada tekanan luar biasa ketika awal kami dilantik menjadi anggota DPRD. Kabar yang pertama adalah saat kami dilantik ditempatkan di Komisi C adalah adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Di sana ada pemberlakuan baru namanya option pajak. Option pajak ini adalah pembagian nilai pajak untuk pemerintah kabupaten kota di mana kendaraan itu terdaftar. Nah, karena option pajak ini potensi membebani masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan diskon lah. Jadi tetap kita menjalankan amanah undang-undang yang HKPD tersebut, tetapi agar masyarakat tidak bertambah yang dibayarkan karena pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ngalah. Kita kurangi yang nilai setoran ke Jawa Timur. Nah, nilai yang didiskon itu potensinya di tahun 2025 ini 4,2 triliun. Artinya PAD kita potensi loss 4,2 triliun. Nah, agar kita tidak terjadi goncangan terhadap APBD Jawa Timur, kami Komisi C ini ditugaskan untuk mencari sumber-sumber dari yang lainnya. Nah, salah satu yang kita harapkan adalah dari BUMD. Tadi kenapa sekarang potensinya kecil. Nah, ketika kita tahu bahwa potensi atau PAD yang disetorkan selama ini kecil, yang kita sepakati di Komisi C adalah kita tidak akan berkunjung kemana-mana. Kita akan kunjungan ke semua BUMD kita, baik induk maupun anak usahanya, untuk memastikan kita tahu permasalahan yang ada di sana. Nah, kalau kita tahu permasalahannya, mungkin ada alternatif solusi, bisa berpotensi untuk meningkatkan PAD Jawa Timur. Ya, harapan kita begitu. Jadi kita tidak bisa langsung menilai, oh ini jelek, ini bagus. Tetapi kan kita harus tahu dulu, kita datang ke sana, kita lihat kondisi existingnya, kita diskusi dengan pengurusnya, agar kita bisa memberikan alternatif solusi. Apakah masih layak untuk diteruskan, atau mungkin perlu di speed up, atau bahkan ada yang perlu diparkir. Nah, ini kan kita juga baru bisa memberikan sikap itu kalau kita tahu kondisi secara real di sana. Jadi sudah ada ini ya proses pengawasan tadi, kemudian memunculkan rekomendasi yang harus dilakukan. Tapi sejauh ini Pak Hartono mungkin bisa cerita pengalaman yang sudah dilakukan Komisi C, melakukan pengawasan itu, kemudian dengan berbagai rekomendasi yang dilakukan. Terus biasanya nih
seperti apa Pak? Ya. Sepertinya juga gampang-gampang susah gitu ya menghadapi. Jadi ada hal yang menarik begini. Ini sesuatu yang kadang tuh ini ya. Saya background saya kan pengusaha juga. Terbiasa ya, namanya pengusaha itu kan semuanya diusahakan sendiri. Ya, segala sesuatu diusahakan ya. Tetapi di BUMD ini sebenarnya kalau kita berpikir rasional, tidak ada ceritanya BUMD bisa bangkrut itu. Bagaimana bisa bangkrut? Satu, dia aturan kita yang buat sendiri. Bidang usahanya itu kita yang mengkapling sendiri. Modal disediakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana bisa rugi di sana? Nah, kenapa akhirnya kok terjadi ada kerugian, bahkan ada mungkin yang ada sebagian besar juga yang stagnan itu karena satu masalah pengelolaan. Jadi masalah pengelolaan yang kurang baik. Satu karena faktor mungkin yang ditugaskan mengurus itu bukan orang pas yang ada yang membidangi itu. Juga mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin ya iklim usaha kan macam-macam ya. Jadi kita datangi, kita evaluasi untuk memastikan bahwa permasalahan itu bisa diurai satu persatu. Nah, kalau memang tidak bisa diuraikan permasalahannya ya sebaiknya daripada merugi ya kita parkir atau kita tutup. Oke, semakin seru ya perbincangan kita terkait PAD, BUMD. Ini juga pengetahuan juga untuk dulur-dulur Jawa Timur bahwa anggota DPRD kita ini sudah dengan kinerjanya sudah semaksimal mungkin gitu terkait dengan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah melalui mitra-mitra kerjanya. Pak, monggo loh kalau mau diminum silakan supaya terima kasih. Supaya lebih cair ya seperti minuman kita hari ini. Pak Hartono tadi kan sudah membahas bahwa memang kendala-kendala itu dihadapi di setiap BUMD dengan berbagai kriteria karakternya begitu ya. Kemudian juga Pak Hartono tadi salah satunya mungkin salah menempatkan orang yang harusnya punya cukup kompeten begitu. Kemudian biasanya setelah diberikan rekomendasi Pak untuk ada nggak cerita yang mungkin selama ini kemudian mereka lakukan dan itu kemudian menjadi baik begitu? Ya. Saya cerita dulu sebelum masuk ke sana ya. Tadi melanjutkan masalah BUMD tadi itu, BUMD ini kan tidak murni profesional, tapi kan ada unsur politis yang sangat kuat di sini. Saya tadi mau ngomong gitu, nggak enak Pak, nggak apa-apa ya, berarti ya kita bahas aja ya. Ini apa adanya kita sampaikan kan, ya bisa kita lihat juga kan siapa yang ada di BUMD kita rata-rata kan ya orang-orang yang dekat dengan penguasa kan begitu. Tapi meskipun demikian, tidak ada salahnya juga. Nah, kalau dekat dengan penguasa artinya kan komunikasinya enak dengan pimpinan. Tetapi ya harus orang yang bisa mengurus itu. Jangan hanya asal dekat dengan pimpinan kemudian ditempatkan di sana. Tapi orang-orang yang memang mau belajar, mau mengurus perusahaan dengan BUMD dengan benar. Nah, kemudian tadi bicara sudah diberikan rekomendasi. Hasilnya bagaimana? Ya, kami Komisi C ini kan tugasnya pengawasan. Tidak bisa mengeksekusi langsung. Artinya, oh kamu kinerjanya jelek, kita pecat, tidak bisa begitu. Yang kita bisa lakukan adalah mengevaluasi. Dulu pada awal seperti ini kita buat mereka membuat target. Dengan membuat perencanaan bisnis, kita membuat targetnya tahun ini akan menyerahkan PAD sekian. Kemudian setiap saat kita melakukan pengawasan apakah dalam mencapai target itu masih on the track ya, masih sesuai dengan relnya. Seperti hari ini tadi kami mulai pagi sampai malam ini belum selesai rapat di Komisi C. Itu untuk memastikan bahwa semua OPD atau BUMD yang bermitra dengan Komisi C ini dalam progresnya sekarang ini di bulan sekarang udah bulan Mei ya, di bulan yang sekian ini realistis nggak bisa mencapai target itu di akhir tahun nanti. Ya, kalau misalkan ternyata masih jauh di sana, kita lihat ada permasalahan apa di sana.
Nah, kalau ternyata ada potensi, ternyata udah potensi udah mendekati, meskipun masih setengah jalan tapi masih ternyata pencapaiannya bagus, mungkin nanti di saat perubahan anggaran kita bisa meningkatkan lagi targetnya. Itu yang kita lakukan. Tetapi kembali lagi, kita itu sekedar memberikan referensi atau tidak bisa mengeksekusi. Kita bisanya memberikan pendapat adanya begini. Kalau itu dieksekusi ya alhamdulillah. Kalau tidak ya kita tidak bisa apa-apa. Kita tugasnya hanya pengawasan gitu. Ya. Tapi tetap masih lebih banyak yang untung dibandingkan yang rugi kan Pak Hartono ya? Insya Allah begitu. Ya? Meskipun untungnya ya belum sebesar yang diharapkan, tapi masih positif lah. Gitu ya. Pak Hartono, tapi tadi saya sedikit penasaran bahwa Pak Hartono juga mengamini bahwa BUMD kita syarat politis begitu ya. Tapi kan mereka juga melalui fit and proper test Pak. Nah ini seperti apa? Kenapa kemudian yang harusnya ya kita mengharapkan orang-orang yang di dalamnya ya memang kompeten untuk menjalankan bidang itu gitu atau sektor tersebut? Ya, kita bicara fit on proper test kan, yang ngetes yang mereka, yang tahu aturannya mereka, ini jeruk makan jeruk ini ya. Kami dari anggota Dewan kan tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam prosesi seleksi ini. Bahkan diumumkan kapan, kemudian siapa yang sedang mendaftar, proses seleksinya seperti apa, kan kita tidak dilibatkan sama sekali. Jadi kita tidak tahu prosesi seleksinya. Yang kita tahu adalah yang hasil seleksinya ini. Nah, seperti kemarin kan baru selesai ini seleksi dari Bank Jatim. Ya, yang ada itu, ya apapun itu ya kita terima. Karena itu sudah menjadi pilihan dari pansel yang memang ditunjuk oleh gubernur. Nah selanjutnya kami dari Komisi C ya tinggal mengawasi kinerja selanjutnya seperti apa. Gitu. Tapi kalau menurut Pak Hartono sendiri ya idealnya seperti apa Pak? Atau ya harusnya sih kalau bisa ada keterlibatan DPRD selaku legislatif begitu ya dalam proses fit and proper test. Atau kalau Pak Hartono sendiri seperti apa idealnya? Kalau terlibat secara langsung Dewan memang bukan haknya. Itu dibatasi aturan, memang kita tidak bisa terlibat secara langsung. Tapi setidaknya kita kan bermitra. Minimal itu ada semacam konsultasi lah dalam prosesi seleksi ini. Oh, panitia seleksinya ini. Kemudian kita akan melakukan seleksi kemudian seperti apa calon yang muncul ini. Mungkin sesekali kita diundang lah dalam waktu proses mereka melakukan fit and proper test. Itu kan bentuk bagaimana menganggap kami sebagai mitra. Tapi kalaupun itu tidak dilakukan ya monggo, itu memang haknya mereka. Kita tidak bisa menuntut untuk itu. Oke, menarik nih. Tapi tadi Pak Hartono juga sempat menyinggung soal Undang-Undang HKPD ya Pak. Jadi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini mulai berlaku tahun 2022. 2025. Undang-undangnya tahun 2022, tapi berlaku sejak 2025. Artinya kan baru-baru saja begitu ya Pak Hartono. Kemudian apa dampak terbesar dari undang-undang ini diberlakukan di tahun ini? Yang jelas ujungnya adalah potensi PAD Jawa Timur loss 4,2 triliun. Nah, jadi kenapa? Karena tadi yang dulunya semua pajak kendaraan bermotor itu masuk ke Provinsi Jawa Timur, sekarang langsung dipotong oleh pemerintah kabupaten kota. 64% masuk ke mereka. Kemudian baru sebagian masuk ke Provinsi Jawa Timur. Nah itu dari situ jelas sekali seberapa besar yang hilang. Tadi akumulasinya kalau kita hitung di tahun 2025 ini ada 4,2 T yang akan hilang dari pajak kendaraan bermotor untuk PAD Jawa Timur. Oke, jadi bisa dibilang ruang geraknya lebih terbatas Pak? Atau gimana kalau Pak Hartono melihat? Ya kalau dananya terbatas ya pasti ruang geraknya lebih terbatas. Tetapi kan kita tidak berhenti terus menyerah kan enggak. Akhirnya kita ada potensi loss 4,2 T, kita mencari sumber-sumber yang lain. Di antaranya tadi kita menggenjot sumber pendapatan dari BUMD dan OPD-OPD yang lainnya. Oke, itu langkah yang dilakukan DPRD ya dalam menyesuaikan nih struktur PAD ke depannya. Oke, menarik sekali dan juga mungkin ini menjadi perhatian juga para dulur-dulur Jawa Timur yang sebelumnya mungkin tidak paham bahwa
ternyata baru saja nih implementasi dari Undang-Undang HKPD ini dilakukan di tahun 2025, kemudian juga terkait dengan PAD kita, berapa banyak, seberapa besar kinerja yang sudah dilakukan dalam optimalisasi BUMD dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri. Ini luar biasa. Kalau jangka panjang nih Pak Hartono, dalam upaya peningkatan PAD, apa yang mungkin sudah dibuat rancangannya gitu dari DPR sendiri? Ya, kita mendorong begini. Satu dari sisi peraturan, kita ingin peraturan yang lebih menjamin proses di BUMD, mulai dari seleksi pimpinan sampai nanti ruang geraknya BUMD itu tertata dengan baik. Karena itu saat ini Komisi C sedang membahas Raperda perubahan terkait nomor 8 tahun 2019 terkait dengan BUMD. Raperda ini tujuannya untuk menyesuaikan perubahan zaman. Oke. Ya, jadi banyak BUMD kita itu sekarang harus dibuatkan perda baru. Nah, perda-perda baru per masing-masing BUMD tadi itu sekarang ini kan tergantung pada perda induknya, yaitu Perda nomor 8 tahun 2019 ini. Nah, itu yang pertama, kita menata dari sisi aturan. Yang kedua, kita memastikan bahwa BUMD kita itu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kita cari pemimpin yang memang ada sesuai dengan tupoksinya. Kemudian memastikan bahwa perjalanannya ini diawasi dengan benar, sehingga target PAD yang dibebankan ke sana itu juga akan tercapai. Itu yang kita harapkan. Oke, jadi strategi jangka panjang, menengah dan panjang begitu yang akan dilakukan. Kemudian kalau turut serta masyarakat nih, tentunya selain legislatif atau DPRD di sini melakukan segala tupoksinya dari legislasi, anggaran sampai ke pengawasan, kemudian kan pasti butuh kerjasama masyarakat juga pasti, nih. Ya. Dunia usaha pun juga harus terlibat, ya, khususnya untuk kaitan dengan mitra-mitra Komisi C begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Hartono, atau mungkin ada yang Pak Hartono ingin sampaikan nih, bahwa ayo masyarakat juga harus turut terlibat, harus paham, harus terlibat aktif begitu. Ya, saya tidak membatasi hanya masalah BUMD ya. Jadi peran masyarakat yang paling pokok saat ini, karena kita masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor, ya ayo kita bayar pajak kendaraan bermotor. Ya, pemerintah Jawa Timur sudah mendiskon sekian besarnya. Nah, juga dalam waktu dekat kita akan memberlakukan pemutihan denda. Artinya secara administratif yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan kita hilangkan atau kita hapuskan dendanya. Tapi memang kita belum bisa menghapus pajak pokoknya. Karena banyak pertimbangan. Karena masyarakat Jawa Timur ini 85% taat pajak motor. Hanya 15% yang menunggak. Karena itu ketika ada wacana misalkan ada pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi yang menunggak, terbalik pemikirannya. Saya sendiri mendorong begini, perhatikan yang taat pajak, jangan perhatikan yang tidak taat. Gitu. Jadi justru yang taat ini kita berikan apresiasi di sana, bentuknya seperti apa nanti, entah bonus dan sebagainya. Kemudian sisi yang lainnya, ya karena kita punya BUMD, ya kita harapkan masyarakat satu ikut menggunakan, yang kedua juga mengawasi. Satu, misalkan kalau kita ada BUMD yang menghasilkan produk, contoh air minum, ya ayolah kita pakai itu produknya BUMD kita. Kalau misalkan misalkan kita menggunakan fasilitas BUMD kita, misalkan di rumah sakit dan sebagainya, mengetahui ada hal yang kurang baik, ya laporkan. Biar kami dari anggota Dewan pun ikut bisa menyampaikan, melakukan pengawasan dengan benar. Itu yang kita harapkan dari masyarakat. Jadi kita aktif juga, kita kritis. Gitu. Dan tuh harus gitu ya, masyarakat harus kritis. Apalagi tadi sepakat sekali nih kalau Pak Hartono bilang, ya kita harus kasih apresiasinya ke yang bayar dong, karena taat kan 85% begitu ya. Karena biasanya yang memang ditunggu-tunggu masyarakat juga adanya pemutihan dan lain sebagainya begitu, Pak Hartono. Tapi kalau ini kan juga baru-baru ini menjadi isu hangat juga, Jawa Barat kan menerapkan itu, Kang Deddy Mulyadi itu. Nah, kalau mungkin di compare dengan Jawa Timur sendiri, kalau Pak Hartono sendiri lihat gimana?
kami bersikap ini juga tidak asal ikut atau tidak ikut. Ya, kami juga sudah berkunjung ke Bandung, diskusi dengan Bapenda Jabar. Kenapa mereka berani mengambil keputusan untuk melakukan pemutihan? Kita juga berkunjung ke Jogja, berkunjung ke Jawa Tengah. Nah, memang situasinya berbeda. Jadi karena itu saat ini kami sendiri lebih menyarankan kepada Bapenda. Yang pertama adalah lebih memperhatikan mereka yang sudah taat pajak, karena kita 85%. Mohon maaf, seringkali masyarakat itu begini, kalau nanti diberikan, misalkan digratiskan yang tidak bayar pajak, yang 85 ini bisa ikut-ikutan tidak bayar nanti. Ya, moral hazard ini juga penting untuk diperhatikan. Wong pemutihan aja kadang begini, wah kita bayar telat-telat tidak apa-apa, nanti ada pemutihan lagi kan begitu betul. Ya. Nah karena itu kita semangatnya justru lebih mendorong mereka-mereka yang lebih awal membayar pajak itu yang kita kasih apresiasi. Nah, di situ yang penting di situ sih. Nah, kemudian kalaupun toh nanti pemerintah mau memberikan diskon-diskon lain, kita sarankan, kita petakan sebenarnya seberapa sih tunggakan pajak kita itu, yang kendaraan bermotor roda 2 berapa, yang roda 4 berapa, yang nunggaknya hanya 1 tahun berapa, yang nunggaknya 5 tahun berapa. Nanti dengan data itu kalau disajikan dengan detail, gubernur bisa ngambil sikap. Oh, yang mungkin ini yang lebih ringan ini, mungkin pajaknya ojol ini bisa kita bebaskan. Atau hal-hal yang lain itu kan bisa dilakukan kalau ada data yang disajikan dengan lengkap. Betul. Kami dari DPR ya, kita selama ini mendampingi Bapenda se-Jawa Timur, kita tidak berhenti, kita keliling terus semua Bapenda se-Jawa Timur ini, memastikan bahwa progres pencapaian pajak mereka sesuai dengan target. Yang kedua, jika ada keluhan-keluhan dari masyarakat itu bisa kita sampaikan. Contoh misalkan ada masyarakat yang katanya susah membayar pajak, kita tuh mereka mau bayar itu sudah alhamdulillah ya, kenapa kok dipersulitkan itu? Hal semacam itu kita berikan masukan kepada Bapenda setempat untuk memastikan banyak pintu masyarakat yang akan membayar pajak, tidak ada yang dipersulit. Ya. Itu yang kita lakukan seperti itu. Oke, Pak Hartono, karena Komisi C ini juga membahas soal keuangan ya, saya juga penasaran dan ingin tahu lebih banyak dari Pak Hartono terkait dengan pengurangan anggaran infrastruktur. Dari data yang saya peroleh, ini tahun 2024 dari 6,7 triliun 2023 ini menjadi 5,1 triliun di tahun 2024. Dan kenapa berkurang, atau mungkin Pak Hartono tahu ya, dan dampaknya ini seperti apa Pak? Ya kalau jumlah berapanya berkurang saya tidak tahu pasti ya. Tapi ya semua pasti terdampak seiring dengan berkurangnya potensi PAD tadi. 4,2 T itu besar Mbak. Ya, jadi tentu semuanya akan melakukan penyesuaian. Meskipun kami dari sisi pendapatan pun kita akan berupaya untuk mencari penggantinya. Tapi ya itu tadi, sebelum kita bisa mendapatkan kan kita juga harus mengurangi yang menjadi beban. Nah, tetap semuanya penataannya sesuai dengan prioritas. Kalau ternyata ini misalkan rencananya dikurangi, ternyata kok PAD kita besar, ya pasti akan ada penyesuaian, penambahan nanti di anggaran perubahan kan bisa dilakukan. Yang jelas berapa yang dianggarkan untuk masing-masing pos itu sudah dibahas antara OPD dengan Banggar atau dengan Dewan di posisi Banggar. Ya. Tapi kalau berbicara infrastruktur sendiri, kalau Pak Hartono sendiri nih misalnya lagi reses ke dapil gitu, ada nggak sih Pak yang kemudian masyarakat yang menuntut infrastruktur yang apa harus gimana gitu enggak? HP saya itu enggak pernah berhenti itu. yang lapor jalannya rusak, yang lapor pengen minta bantuan ini, bantuan itu, banyak sekali. Tapi kan ya semua kita tampung, yang namanya masukan kita tampung. Ya tadi saya sampaikan wilayah Jawa Timur itu sangat luas dan biaya untuk pembangunan yang sangat besar. Kalau ada uangnya ya pasti kita segera lakukan. Tetapi karena ada keterbatasan anggaran, ya harus kita atur prioritasnya. Satu, prioritas mana yang lebih penting. Yang kedua, asas pemerataan juga. Jangan hanya meskipun ini penting, semuanya kalau bilang penting, penting. Gitu. Iya betul. Tapi kan sama di keluarga kita, kalau uangnya seberapa, kita pakai untuk apa kan ya harus pengaturan prioritasnya itu. Pak Hartono, tapi mungkin kita agak flashback sedikit gitu ya. Pak Hartono kemudian memutuskan mencalonkan diri jadi anggota DPR saat itu, apa sih Pak motivasinya atau alasannya gitu? Ya mungkin panggilan. Ya. Jadi
Saya sebenarnya berpolitik sudah lama. Saya berkecimpung di politik itu sejak tahun 98, 99, masa reformasi lah. Saya sudah aktif mulai di politik. Dan langsung memang di politik praktis. Tetapi sejak awal saya memposisikan diri, saya tidak ingin mencalon diri menjadi anggota dewan. Saya lebih memilih untuk membesarkan usaha yang memang baru saya rintis. Saya alhamdulillah sejak awal lulus itu tidak pernah ngelamar kerjaan saya. Karena saya sudah mendirikan usaha, mendirikan CV sejak masih mahasiswa. Jadi saya begitu lulus ya saya membesarkan usaha saya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Bidang jadi, apa Pak Hartono kalau boleh tahu? Saya konsultan IT, jadi bidang saya bidang IT. Jadi selama ini meskipun saya aktif di politik tetapi fokusnya tetap fokus bisnis. Nah kemarin di 2019 ketika masa-masa ini ya, masa-masa sulit ya. Kemudian saya dipanggil lagi oleh teman-teman senior untuk lebih dalam ngurusi politik. Dan karena ya, ini juga atas saran senior, ya saya nurut. Yang namanya orang kan ya tetap kita ingin ke depan tidak hanya urusannya tidak hanya uang ya, tapi kita juga ingin berkontribusi untuk masyarakat. Dan saya lihat sendiri begitu saya memulai langkah untuk menjadi caleg ini, saya keliling satu persatu wilayah memulai dari nol itu mulai mantep justru. Oh ternyata mungkin ini jalan saya untuk mengabdi kepada masyarakat. Memang tidak berat, citra DPR sekarang kan jelek sekali ya. Tapi mungkin di antara sekian yang mungkin kurang baik, mungkin saya bisa berkontribusi untuk masyarakat. Meskipun secara umum pandangan terhadap dewan itu masalah jelek sekali. Ya, kalau hanya berpikir untuk diri sendiri saya enak ngurusi kantor aja. Tetapi dengan menjadi anggota dewan kan kita tidak hanya bermanfaat untuk diri saya dan keluarga, tetapi bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tapi ada satu momen tertentu nggak sih Pak Hartono yang kemudian mungkin ketika menemui masyarakat, ketika kampanye mungkin atau lain sebagainya, kemudian hati tersentuh dan semakin seperti tadi Bapak bilang bahwa saya semakin mantep nih berada di politik ini. Ya. Ada yang baik, ada yang jelek. Gitu. Ya orang yang tulus membantu itu juga banyak. Saya sampaikan ke mereka, saya punya rencana seperti ini. Jadi salah satu kalau wilayah saya kan wilayah dapil saya itu kan banyak pertanian, ada nelayan juga di wilayah Trenggalek, wilayah Pacitan, hutan, peternakan, kan wilayahnya banyak kampungnya. Saya tergeraknya kan mindset bisnis saya jalan. Saya bergerak di dunia pemberdayaan. Nah, orang-orang yang membantu saya bergerak yang tulus itu banyak sekali. Bahkan sebenarnya ketika saya berhasil pun dia tidak ada jaminan bahwa dia mendapatkan sesuatu dari saya. Tapi dia tulus membantu saya. Tapi di antara sebagian banyak itu juga ada satu dua yang sebenarnya ya gini. Kadang itu gini, berbuat baik itu kalau 1 kali, 2 kali itu oke. Tapi kalau kadang itu dianggap sebagai kewajiban. Itu loh yang kadang orang menilai kita itu harus setiap saat ready untuk mereka. Nah ini kan kita kan juga punya keluarga, juga punya waktu-waktu untuk yang lainnya. Nah ini kadang sebagian masih menilai anggota dewan itu ya semua ketika diminta ya harus segera. Nah ini yang seperti ini mungkin kita perlu pemahaman, kesadaran politik kita harus berbeda lah daripada yang dulu-dulu. Dan ini butuh waktu lah ini. Ya. Saya menyadari untuk itu ya. Jadi itu tadi mungkin cerita dari Pak Hartono ya, bagaimana kemudian awal mula memutuskan berkecimpung di politik praktis, menjadi anggota DPRD, dan juga sudah banyak kinerja yang dilakukan dengan background Pak Hartono sendiri sebagai pengusaha. Tapi kembali tadi kita membahas soal PAD nih Pak Hartono. Harapan Bapak terhadap pengelolaan PAD khususnya di tahun 2025 ini dan beberapa tahun ke depan, dan harapan ke depan lah PAD Jawa Timur ini seperti apa? Yang pertama, saya berharap PAD kita tidak semata-mata bertumpu pada satu bidang, khususnya pajak kendaraan bermotor. Yang lebih didorong nanti adalah pajak
PAD dari sumber BUMD. Karena kalau BUMD-nya besar berarti ada banyak orang yang bekerja di sana. Itu bukan dengan menarik uangnya masyarakat langsung, tetapi justru masyarakat ikut menikmati. Kalau ada BUMD yang besar kan yang bekerja di sana banyak. Harapan saya nanti porsi APBD ke depan itu, porsi PAD kita ke depan itu lebih banyak dari BUMD bukan dari pajak gitu loh ya. Harapan kita begitu. Karena kalau dari BUMD kan berarti kan iklim usahanya tumbuh dan yang menikmati banyak orang gitu. Betul, ya. betul. Dan mungkin karena tadi sesuai dengan harapannya juga ini bisa iklimnya bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan lebih banyak BUMD. Artinya mungkin harapan yang ingin disampaikan kepada para stakeholder juga nih, Pak Hartono. Ya, untuk teman-teman Dewan dulu ya, teman-teman Dewan harapan saya lebih serius, khususnya sekarang pada saat pembahasan Raperda BUMD. Jangan kita akan efisien melakukan penataan BUMD kita itu kalau itu aturan yang kita tata. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan Dewan A, Dewan B akan ada masanya dia menjadi dewan. Tetapi kalau aturan yang ditata itu akan berlangsung terus menerus. Yang kedua ini juga dari pihak eksekutif. Kita sangat berharap eksekutif berserta jajarannya itu betul-betul memandang dewan itu sebagai mitra. Bukan kucing-kucingan. Ya, jadi seolah-olah nanti kalau ketemu dewan itu harus apa yang harus ditutupi, apa yang harus disampaikan begini begitu. Nah, benar-benar kita dianggap sebagai mitra sehingga kalau ada permasalahan bisa segera dituntaskan. Kalau ada dewan itu kan jumlahnya banyak, ya. Tentu permasalahan kalau dipikirkan dengan banyak kepala itu kan solusinya akan lebih mudah didapatkan. Ya. Nah, tujuannya itu. Jadi perlu saya sampaikan, sekritis-kritisnya apapun anggota dewan kita itu semuanya bertujuan untuk meningkatkan PAD Jawa Timur. Itu yang catatannya. Itu ya harapan kita semua juga nih. Terima kasih banyak Pak Hartono sudah berbincang dan juga memberikan insight juga nih kepada dulur-dulur Jatim semua ini ya terkait dengan PAD, BUMD dan bagaimana harapan kita bersama untuk meningkatkan PAD kita. Dan untuk dulur-dulur Jawa Timur semua, terima kasih ya sudah menyaksikan podcast Sejatim channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.